Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi manajemen keuangan 2 kita. Di pertemuan hari ini kita bahas untuk materi analisa break even atau kita sering familiar dengan istilah break even point ya. Nah, sebelumnya kita tahu dulu untuk pengertian dari teknik analisis break even itu sendiri, yaitu suatu teknik analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap ya fixed cost, biaya variabel variable cost, keuntungan profit, dan volume kegiatan. Jadi kalau tidak ada variabel-variabel ini, maka kita tidak bisa melakukan analisis break even point. Nah, kemudian ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi ya ketika kita ingin melakukan analisis break even. Yang pertama yaitu bahwa biaya di dalam perusahaan itu harus dibagi menjadi dua golongan, di mana di situ ada yang disebut sebagai biaya variabel dan ada yang disebut sebagai biaya tetap. Nah, untuk pengertian dari biaya variabel itu sendiri, ini kalau variabel maka jumlah dari biaya itu akan berubah secara totalitas proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau volume produksi itu mengalami perubahan, maka biaya variabelnya juga akan mengalami perubahan seperti itu. Nah, bedanya dengan biaya tetap, kalau biaya tetap maka dia tidak berubah ketika ada perubahan volume produksi atau penjualan. Nah, tetap. Jadi contoh kalau biaya variabel itu contoh ada bahan baku. Jadi kalau kita pengen menambah jumlah produksi dari suatu produk yang kita buat, maka kita akan menambah bahan baku yang diperlukan, karena ketika volume itu ditambah, maka otomatis bahan bakunya juga akan bertambah. Nah, itu contoh untuk biaya variabel. Untuk biaya tetap, misal kita sewa gedung atau kita punya sewa mesin. Nah, ini sama, mau dibuat untuk memproduksi 100 produk atau 200 produk, maka sewa dari gedung itu tetap sama, dibayarkan per tahun misal 1 miliar gitu ya. Nah, 1 miliar, nah sama, mau dia dibuat untuk memproduksi 200 barang, 300 barang, sama yang dibayarkan. Nah, ini untuk biaya tetap. Kemudian harga jual per unit ini tidak akan berubah selama periode yang dianalisa. Jadi jangan ada perubahan harga jual. Kenapa? Karena di dalam menghitung break even point nanti kita memasukkan poin harga jual per unit dari barang tersebut gitu. Kalau berubah-ubah ini akan menyusahkan ketika kita melakukan analisis break even point. Kemudian perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Nah, ini ketika kita pengen tahu ya, untuk produk A itu kita BEP di jumlah berapa, kemudian di harga berapa, di tingkat penjualan berapa, itu ketika kita tahu itu per satu macam produknya. Kemudian untuk gambaran dari break even itu sendiri ya, caranya kita bisa membuat gambar, kemudian dari gambar tersebut nanti kita bikin garis biaya tetap, biaya total yang akan menggambarkan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel itu menunjukkan biaya total. Kemudian kita juga akan membuat namanya garis penghasilan penjualan. Nah, nanti kita akan menarik garis-garis tadi untuk kita temukan titik poin ya untuk break even pointnya. Jadi di mana pendapatan itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kita istilahnya nol ya, kita book gitu, kita nggak untung nggak rugi seperti itu. Kemudian untuk besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit ini nanti akan kita bikin sumbu X gitu, kita akan beri nama sumbu X. Sedangkan untuk biaya dan penghasilan penjualan akan kita berikan sumbu Z gitu. Jadi kita bikin sumbu Z untuk biaya dan penghasilan penjualan, dan sumbu X mencerminkan volume produksi atau penjualan. Nah, ini adalah contoh gambar ya, gambar di sini ada dua gambar, yang mana ini adalah gambar untuk menunjukkan titik
di mana perusahaan itu mengalami break even point, yaitu di mana total revenue sama dengan total cost-nya. Jadi total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Itu ketika pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan, maka di sana disebut sebagai break even point atau titik impas seperti itu. Nah, untuk gambar yang pertama di sini seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, untuk sumbu X-nya ini menggambarkan jumlah unit yang diproduksi atau yang dijual. Kemudian sumbu Y-nya ini menunjukkan jumlah biayanya. Ini dalam bentuk ribuan ya. Ini dalam bentuk ribuan. Nah, di sini ada contoh nih. Untuk satu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 300.000. Nah, ini biaya tetap ya, berarti fixed cost. Dan biaya variabelnya Rp40 ini per unit ya, per unit nanti dikalikan dengan jumlah produksinya. Kemudian harga jual per unitnya adalah Rp100. Untuk kapasitas produksi maksimal itu 10.000 unit. Gitu. Jadi kalau kita pengen tahu biaya keseluruhan untuk biaya variabelnya nanti Rp40 ini dikali 10.000 unit. Nah, untuk kapasitas penjualan maksimal berarti maksimal akan memperoleh pendapatan ya, untuk penjualannya 100 ini ya per unit harga jual dikali jumlah produksi yang bisa diproduksi maksimal 10.000. Sehingga di sini 10.000 dikali Rp100 itu 1 juta. Dengan dua cara dalam menggambarkan garis biaya tetap, atas dasar data tersebut kita dapat membuat gambar break even point seperti gambar di samping ini. Nah, untuk yang pertama kita bikin dulu garis biaya tetapnya. Biaya tetap tadi diperoleh di datanya ya, di soal itu 300.000 ya, 300.000. Nah, untuk gambar yang pertama kita bikin biaya tetapnya ini yang searah ya, searah dengan sumbu X-nya. Ini adalah angka 300.000 ya maksudnya, karena ini dalam ribuan. Ini adalah total dari fixed cost-nya. Kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Nah, ini menunjukkan biaya tetap, jumlah biaya tetap 300.000 gitu. Nah, kemudian kita hitung biaya variabelnya tadi ya, kalau di sini 40 per unitnya dikalikan dengan jumlah unit maksimalnya yang diproduksi adalah 10.000, maka nilainya adalah 400.000. Sehingga dari sini 300 ditambah 400 ya, berarti 700, maka ada di sisi sini. Nah, kalau ditarik itu ada di titik ini. Makanya di sini kita tarik garis dari garis biaya tetap di sini, ini ya, yang 300. Biaya tetap 300 ditambah dengan biaya variabel 400.000, maka kalau ditarik garis ke sini, nah ini jadi di titik 700 ini ya, ini kalau ke sini 700. Nah, kemudian tadi kita tarik garis dari sini ya, 300 total biaya tetap kita tarik ke atas. Nah, di sini gitu. Ini garis ini adalah garis untuk biaya variabel. Sehingga biaya variabel ditambah biaya tetap ini merupakan total biaya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung keuntungan operasional ya. Jadi kalau dilihat harga jualnya 100 dikali kapasitas produksi maksimal itu 10.000, maka totalnya adalah 1 juta. 1 juta itu kalau kita lihat di sini ada di sini titik ini. Ini kita bisa menarik garis ke sini, ya. Nah, ini adalah total maksimal penjualan yang bisa diperoleh oleh perusahaan dengan harga Rp100 per produk dikali 1000 unitnya. Jadi ini 1 juta nanti uang yang akan diperoleh ya, tingkat penjualannya. Nah, ini bisa kita tarik garis ya dari sini ke titik dimana ini berada tadi ya, 1 juta di sini. Dengan jumlah maksimal produksinya tadi 10.000 unit. Nah, ini ribuan ya. Kalau ini 10 berarti 10.000, ini 1000 berarti 1 juta. Nah, di sini adalah total maksimalnya ya. Jadi kita bisa tarik garis ke sini. Nah, di sini kita cari titik perpotongan antara garis tadi ya, total biayanya dengan garis keuntungan maksimal ya, penjualan maksimal. Ini penghasilan penjualan yang bisa diperoleh. Nah, ini berada di titik ini perpotongannya. Jadi kalau ditarik ke bawah, berarti ini
5 ini dalam ribuan ya, 5.000 unit. Kemudian kalau ditarik ke samping untuk sumbu Y-nya, ini berarti 500 tambah 1000, 500.000. Maksudnya ini dalam ribuan ya, 500.000. Jadi untuk perusahaan ketika dia ingin mengalami BEP, maka dia cukup memproduksi sebanyak 5.000 unit dan nanti akan memperoleh penjualannya 500.000. Jadi dengan penjualan 500.000 aja ya, ketika jumlah penjualannya sudah mencapai 500.000 atau ketika perusahaan itu memproduksi 5.000 unit, itu dia sudah bisa mencapai titik break even point. Kalau lebih dia akan memperoleh laba, kalau kurang dari 5.000 unit atau 500.000 rupiah penjualannya, maka dia mengalami kondisi rugi. Nah, kalau yang bawah ini sebenarnya hampir sama, hanya saja di sini diperoleh titik contribution margin ya, contribution margin di sini. Nah, ini kalau di sini tadi untuk biaya tetapnya itu kita taruh di atasnya. Untuk biaya variabel di sini yang di bawah gitu. Biaya variabelnya tadi 400.000, biaya tetapnya 300.000. Sebenarnya hampir sama, hanya yang ditarik saja garisnya. Selanjutnya kita analisis bahwa dari kedua gambar tadi break even point itu dicapai dengan volume penjualannya sebesar 500.000 dan dalam unitnya adalah 5.000 unit. Kemudian ada pada gambar yang di bawah tadi menunjukkan konsep contribution margin, di mana break even point itu tercapai pada volume kegiatan, di mana contribution margin dalam kurung penghasilan penjualan dikurangi biaya variabel itu akan menunjukkan jumlah biaya tetap, yaitu pada volume penjualan 500.000 atau dalam unitnya 5.000 unit. Perhitungan break even point lebih tepat dapat dilakukan dengan cara trial and error atau coba-coba dan dengan menggunakan rumus aljabar. Grafik di sini kita bisa juga menggunakan metode trial and error, yaitu metode coba-coba dengan menghitung keuntungan operasi dari suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Nah, ini adalah coba-cobanya ya. Jadi kalau di sini misal diambil volume produksinya 6.000 unit, kemudian kita dapat menghitung untuk keuntungan operasinya. Kalau memproduksi 6.000 unit, kemudian tadi harganya adalah 100 rupiah, kemudian dikurangi dengan biaya tetap, ditambah dengan perkalian dari jumlah unit yang diproduksi dengan perkalian tadi ya, biaya variabel. Jadi ini adalah total biaya, penambahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ini adalah total penjualan. Jadi kalau total penjualannya di sini diperoleh 600.000, kemudian untuk total biaya penambahan dari biaya variabel biaya tetap 300.000 dengan biaya variabelnya 240.000, maka diperoleh di sini pengurangan tadi adalah 60.000. Sehingga ketika perusahaan memproduksi 6.000 unit, maka dia akan masih memperoleh keuntungan. Keuntungannya tadi ya 5.000 unit itu kita break even. Kalau 6.000 kita masih bisa memperoleh keuntungan ini 60.000, karena jadi total pendapatannya dikurangi total biayanya masih sisa 60.000 gitu. Nah, sehingga ini masih belum nol. Kalau total pendapatan dikurangi total biayanya nol, maka itulah yang disebut dengan break even point ya. Jadi nggak rugi, nggak untung. Nah, itu trial misal 6.000. Nah, ini kalau yang kedua dimisalkan kalau 4.000. Kalau 4.000 ini malah minus, berarti rugi 60.000. Nah, baru kalau dicoba 5.000, ini baru diperoleh angka 0, yang artinya pendapatan dikurangi dengan total biaya ini 0. Jadi total revenue sama dengan total cost 0. Ini baru ditemukan titik poinnya, break even point, yaitu ketika memproduksi sebanyak 5.000 unit ini, 5.000 unit, dan dia akan memperoleh total pendapatannya 500.000. Adalah
cara untuk coba-coba ya, trial and error. Nah, yang kedua, cara yang selanjutnya adalah menggunakan rumus aljabar. Nah, ini menggunakan rumus. Untuk rumus yang pertama, ini berdasarkan unit, kemudian yang kedua berdasarkan rupiah, yang ketiga ini margin of safety. Nah, yang paling sering digunakan, ini yang 1 dan 2 ini. Yang pertama ini misal kita mencari pengen tahu berapa jumlah unit sih yang harus kita produksi untuk bisa mencapai titik break even point. Nah, ini rumusnya adalah FC. FC ini fixed cost dibagi dengan P min V. P ini adalah harganya, harga per unit, dikurangi dengan V. V ini adalah variabel ya, biaya variabel per unit. Kalau tadi kita peroleh data tadi ya, fixed cost-nya, biaya tetapnya adalah 300.000, dibagi dengan harga per unitnya 100 dan biaya variabel per unitnya adalah 40, maka langsung bisa diperoleh 300.000 dibagi 60 itu 5.000. Nah, langsung diketahui 5.000 unit. Kemudian cara yang kedua, ini kalau kita pengen tahu berapa tingkat jumlah pendapatan yang harus kita peroleh agar bisa mencapai titik point, break even point tadi, maka rumusnya adalah FC dibagi dengan 1 min VC dibagi S. FC ini adalah fixed cost ya, biaya tetapnya tadi 300.000. 1 dikurangi variable cost, ini kalau di sini variable cost-nya sudah dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi, jadi bukan per unit lagi ya. Tadi biaya variabel per unitnya adalah 40 dikali jumlah unit yang diproduksi. Tadi adalah 10.000 kalau di data, sehingga 40 dikali 10.000 adalah 400.000. S adalah penjualan maksimalnya tadi ya, dengan memproduksi 10.000 unit dengan harga per unitnya 100 ya, tadi 100 dikali 10.000 maka 1 juta di sini. Nanti akan diperoleh angka 300.000 fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi 400.000 dibagi 1 juta adalah 0,4, sehingga diperoleh hasil 500.000. Nah, ini untuk tingkat penjualan yang harus diperoleh perusahaan ketika ingin mengalami titik BEP atau tidak untung tidak rugi ya. Jadi fixed cost variable cost tambah fixed cost itu total biaya sama dengan total pendapatan. Itu adalah titik di mana perusahaan mengalami break even point. Nah, kalau margin of safety ini rumusnya adalah penjualan yang direncanakan dikurangi penjualan break even dibagi penjualan yang direncanakan dikali 100%. Ini harus ada data penjualan yang direncanakan dulu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Untuk yang pertama, di sini efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Dalam analisa BEP digunakan asumsi antara lain bahwa harga jual itu harus konstan atau tetap. Apabila P-nya naik, harganya naik, maka ini akan memberikan efek yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Gitu. Nah, dalam gambar BEP, titik break even-nya akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk tercapainya BEP cukup diperlukan jumlah produk yang lebih kecil. Jadi kalau harganya dinaikkan, maka tingkat BEP-nya akan turun gitu. Jadi semakin sedikit unit yang harus diproduksi ketika pengen BEP. Ya jelas ya. Jadi ketika harganya naik, maka ini akan meningkatkan total pendapatan seperti itu. Di sini dicontohkan untuk harga jual per unit dari 100 menjadi 160 ya di data tadi ya. Yang pertama kan harga jualnya itu 100, kemudian kita pengen mencoba kalau dinaikkan menjadi 160, maka BEP-nya akan berubah menjadi lebih kecil dalam rupiah maupun unit gitu. Nah, ini coba dihitung menggunakan rumus tadi ya. Ini dalam rupiah, dalam tingkat penjualannya 300.000 ini tetap ya untuk biaya tetapnya 1 dikurangi pembagian dari jumlah variabel, biaya variabel 400.000 dibagi 10.000, ini adalah jumlah maksimum unit yang diproduksi, dikali 160, ini kalau dinaikkan ya, kalau tadi dikalikan 100 karena ini naik harganya, coba kita kalikan dengan angka 160, sehingga diperoleh 300 dibagi 1 min 0,75, pembagian dari 400 dibagi 1.600.000 ya, diperoleh angka 400.000. Nah, kalau tadi
BEP-nya 500.000, ini karena ada kenaikan harga dari 100 menjadi 160, BEP-nya turun menjadi 400.000. Kemudian kita coba untuk dalam unit. Tadi rumusnya adalah fixed cost. Ini kemudian dibagi dengan P min VC-nya. P-nya naik ya dari 100 menjadi 160, kemudian VC-nya masih sama, variable cost-nya 40 per unit, sehingga 300.000 fixed cost dibagi dengan pengurangan ini menjadi 120, dan nilai akhirnya diperoleh angka 2.500 unit untuk BEP dalam unit. Sehingga perusahaan itu kalau harganya dinaikkan 160, unit yang diproduksi cukup 2.500 untuk bisa mencapai titik break even gitu ya. Jadi turun dari 5.000 menjadi 2.500 kalau harganya dinaikkan 160 ya, yang jadi 100 menjadi yang awalnya 100 menjadi 160. BEP yang baru mengalami penurunan sebesar 20% dalam penjualan. Jadi yang awalnya 500.000 ya, 500.000 jadi 400.000, maka turun 100.000. Nah, 100.000 dari 500.000 itu adalah 20%. Kemudian 50% dinyatakan dalam unit yang terjual. Ya, karena dari 5.000 jadi 2.500, setengahnya ya, separuhnya. Maka turunnya adalah sebesar 50%. Selanjutnya di sini kalau terjadi sales mix ya, jadi ada beberapa produk di sini, campuran penjualan. Efek perubahannya terhadap BEP seperti apa? Nah, di sini ada asumsi bahwa analisa BEP pada perusahaan itu menghasilkan dua macam produk atau lebih. Ialah tidak adanya perubahan dalam sales mix-nya. Sales mix menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Apabila ada perubahan sales mix, maka BEP-nya secara totalitas akan berubah. Jadi ini yang awalnya kita menghitung BEP secara keseluruhan, kalau ternyata di beberapa produknya ini mengalami perubahan, maka secara totalitas BEP tersebut juga akan mengalami perubahan. Di sini dikasuskan ya, ada contoh perusahaan menghasilkan dua macam produk A dan produk B. Nah, di sini ada data finansialnya seperti ini. Ini penjualan ya, untuk produk A itu 20.000 unit, produk B 8.000 unit, yang diperoleh sama ya. Ini penjualannya 200.000, berarti kalau dibagi 200.000 dibagi 20.000 unit, ini harga per unitnya adalah 10. Kemudian untuk produk B berarti 200.000 ini dibagi dengan total unit yang diproduksi. Total unit yang diproduksi itu adalah 8.000 ya, 8.000. Maka kalau 200.000 dibagi 8.000, ini per unitnya harganya adalah 25. Jadi untuk produk A harganya 10, produk B harganya 25. Nah, udah diketahui untuk jumlah biaya variabelnya itu 60%. 60% dari 200.000 adalah 120.000. Untuk produk B itu 40% dari penjualannya 200.000. Jadi 40% dari 200.000 adalah 80.000. Kemudian fixed cost-nya untuk produk A 40.000, produk B 80.000. Sehingga kalau di total biayanya 120, variable cost ditambah fixed cost 40.000 adalah 160. Untuk produk B ini juga sama 160, fixed cost sama variable cost-nya sama, angkanya 80.000. Nah, keuntungan operasionalnya di sini juga sama, yaitu diperoleh 200.000 dikurangi 160.000, 40.000. 200.000 juga sama dikurangi 160.000, 40.000. Nah, ini untuk kasus produk A dan produk B. Kalau di total secara keseluruhan, maka total pendapatan dari perusahaan itu dengan memproduksi produk A dan produk B adalah 400.000, variable cost-nya 200.000, fixed cost-nya 120.000, total biayanya 320.000, dan keuntungannya adalah 80.000. Dari data tadi kita pengen menghitung ya, nanti untuk per produknya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini data yang diketahui untuk penjualan mix ya, produk A dan B itu sama-sama menghasilkan penjualannya 200.000. Ini tadi ya sebelumnya. Jadi data sebelumnya tadi
diperoleh bahwa produk A itu akan memperoleh salesnya itu 200.000, produk B juga sama, salesnya 200.000. Kemudian produk mix ya, produk mix ini yang jumlah unit yang diproduksi. Jadi produk A itu bisa memperoleh penjualan 200.000 tadi dengan memproduksi unitnya adalah 20.000. Produk B dengan memproduksi 8.000 unit gitu ya. Jadi kalau dibikin pembandingan, produk B ini adalah lebih kecil ya dari produk A. Produk A ini adalah 2,5 kali dari unit produk B gitu. Jadi 2,5 banding 1. 20.000 banding 8.000 itu sama dengan 2,5 banding 1. Jadi 2,5 kali produk B untuk produk A nya tadi. Nah, kemudian kita hitung untuk yang pertama BEP secara totalitasnya ya. Yang pertama kita hitung BEP secara rupiah ya, penjualan sales. Nah, di sini total revenue maksudnya ya, pendapatan yang diperoleh itu harus berapa untuk mencapai BEP. Rumusnya adalah fixed cost ya. Fixed cost itu di sini adalah fixed cost dibagi 1 min 200 ini adalah variable cost dan dibagi S-nya adalah di sini total penjualannya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk fixed cost-nya ya, jumlah biaya tetap, kita lihat datanya tadi fixed cost itu 120.000 ya secara totalitas. Kemudian 1 min 200 ini adalah variable cost. Variable cost-nya tadi kalau dilihat secara totalitas ya di sini. Ini bukan data yang tadi ya, ini udah berubah. Jadi data yang tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, untuk nilai variable cost-nya adalah 200 di kolom total ya. Kemudian untuk nilai S-nya, penjualannya adalah 400. Penjualan itu tadi ya dijumlah antara sales produk A dan produk B. 200.000 ditambah 200.000, 400.000 gitu. Nah, kemudian di sini kita diperoleh angka 120.000 dibagi 1 min pembagian 200.000 dibagi 400.000, jadi setengah ya, diperoleh angka 240.000 untuk BEP secara totalitas ya. Jadi produk A dan produk B kalau diproduksi secara bersamaan itu pendapatannya harus dipenuhi adalah sebesar 240.000 supaya mencapai titik BEP. Nah, di sini selanjutnya dengan sales mix A dan B, produk A dan B itu sama dengan 1 banding 1, 200.000 banding 200.000 tadi ya. Nah, untuk produk A kita pengen tahu untuk BEP dalam unitnya. Sales produk A ini kita bagi 2 ya. Jadi 240.000 kita bagi 2 memperoleh angka 120.000. Kita bagi 2 karena ada 2 produk gitu. Nah, untuk tahu BEP dalam unitnya kita bagi saja 120.000 ini dibagi dengan harga per unitnya. Harga per unit untuk produk A tadi adalah 10. Sehingga 120.000 dibagi 10, ini nilainya adalah 12.000 unit. Kemudian untuk produk B, setengah dari 240.000 sama 120.000 dibagi dengan harga per unitnya dari produk B adalah Rp25. Sehingga untuk produk B ini nilainya adalah 4.800 unit. Kemudian untuk produk mix A dan B diperoleh pembandingan bahwa produk A 12.000 dibagi 4.800 untuk produk B, maka pembandingnya adalah 2,5 banding 1. Masih sama ya, ini yang atas juga 2,5 banding 1, ini juga 2,5 banding 1. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu nilai BEP pada masing-masing produk A dan produk B, maka di sini kita bisa menyusun ya tabel yang baru, tabel yang diperoleh berdasarkan hitungan BEP ini. Jadi perusahaan itu akan mengalami BEP
dengan posisi seperti apa. Nah, di sini BEP dalam multiple produk yang lebih dari satu ya, artinya ini pada masing-masing produk itu tidak berarti harus mengalami break even. Itu bisa jadi produk A itu untung, produk B itu rugi, tapi kerugian produk B bisa menutup kerugian produk B itu ditutup dengan keuntungan produk A, seperti itu. Jadi itu juga bisa dikatakan BEP. Jadi belum tentu produk A dan produk B itu sama-sama tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian ketika mengalami BEP, tapi bisa jadi saling menutup seperti itu. Nah, sehingga ketika BEP ini secara total bisa jadi suatu produk itu mengalami kerugian dan produk lain itu mengalami keuntungan, sehingga secara keseluruhan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian karena tertutup ya dengan produk yang lain. Jadi produk A untung, produk B rugi, tapi kerugian dari produk B bisa ditutup dengan keuntungan produk A, dan ini sama jumlahnya seperti itu. Itu juga bisa disebut dalam kondisi BEP. Nah, jadi contoh di atas ini dapat diperoleh gambar seperti ini. Produk A tadi kita sudah memperoleh salesnya adalah 120.000 ya untuk BEP-nya. Produk B juga sama 120.000. Kemudian variable cost-nya tadi ya sesuai data di awal, variable cost-nya adalah 60% dari salesnya. 60% dari 120.000 untuk produk A adalah 72.000, dan untuk produk B adalah 40% untuk variable cost-nya. Variable cost itu 40% dari salesnya. 40% dari 120.000 adalah 48.000. Kemudian untuk fixed cost-nya, untuk biaya tetapnya di sini diperoleh angka untuk produk A adalah 40.000 dan produk B adalah 80.000. Itu masih sama dengan data yang tadi ya untuk fixed cost-nya. Data yang sebelum tadi sudah sama karena kalau fixed cost itu ajek ya tetap. Kemudian kalau di total biaya keseluruhan, total biaya penambahan dari variable cost dan fixed cost untuk produk A adalah 112.000. Untuk produk B, total cost-nya variable cost ditambah fixed cost-nya 80.000 adalah 120.000. Sehingga kalau di sini kalau dilihat fixed cost untuk produk B ini lebih besar dari produk A yang cuma 112.000. Namun kalau variable cost-nya itu lebih besar produk A karena 72.000, di sini produk B-nya 48.000. Kemudian kalau dihitung untung atau rugi, maka kita kurangkan sales-nya ya, pendapatannya 120.000 ini dikurangi dengan total biaya 112.000. Di sini diperoleh sisa ya. Jadi pendapatan lebih besar dari total biaya. Maka di sini untung untuk produk A-nya, untung 8.000. Sedangkan produk B-nya di sini 120.000 salesnya dikurangi dengan 120.000 dikurangi dengan fixed cost-nya adalah 128.000 ya. Tadi saya cara sebut 128.000. Jadi 48 ditambah 80 itu 128.000. Sehingga lebih besar total biayanya dibandingkan salesnya. Sehingga di sini minus 8.000. Nah, di sini kalau di total secara keseluruhan untuk sales A dan B 240.000, variable cost-nya 120.000, penambahan dari 48 tambah 72, dan fixed cost-nya 120.000, penambahan dari 80.000 ditambah 40.000, sehingga diperoleh sales 240.000 dan biaya totalnya 240.000 sama ya di sini. Kemudian untuk produk A dan produk B, produk A-nya untung 8.000, tapi produk B-nya rugi 8.000, sehingga di sini 0, tidak ada sisa ya, tidak untung, tidak rugi, seperti itu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap BEP kalau ada perubahan sales mix? Ini kalau terjadi perubahan ya, kira-kira BEP-nya akan berubah seperti apa? Nah, untuk contoh A, misalkan jumlah produk A bertambah dengan 50%, sedangkan jumlah B tetap atau tidak berubah. Nah, 50%. Di sini kita lihat untuk tabel dari produk A-nya. Produk A, kita lihat kalau tadi kita memproduksi
Untuk produk A tadi, kalau di contoh tabel yang pertama itu salesnya adalah 20.000 unit ya, 20.000 unit, maka akan memperoleh sales 200.000. Nah, kalau di sini posisinya produk A itu bertambah 50%, 50% dari 20.000 itu 10.000 ya, 10.000 ditambah dengan 20.000 ya, total unit awal yang diproduksi, maka di sini menjadi salesnya 30.000 unit. Sehingga 30.000 unit itu kalau dikali dengan harga per unitnya tadi untuk produk A adalah Rp10, maka Rp10 dikali 30.000 ini adalah 300.000. Kemudian untuk variabel cost-nya adalah 60% ya, tadi di data 60% dari 300.000 adalah 180.000. Kemudian fixed cost-nya masih sama, yaitu 40.000. Sehingga 40.000 ditambah 180.000 menunjukkan total cost-nya yaitu 220.000. Nah, netonya berarti sales 300.000 dikurangi total biaya 220.000, untung ya, jadi untung karena lebih banyak salesnya, menjadi untung 80.000. Produk B masih sama datanya dengan data yang pertama. 200.000 dikurangi total biaya 160.000, untungnya 40.000. Nah, ini total biaya kalau ditotalkan antara produk A dan produk B. Nah, dari data ini kita pengen menghitung BEP yang baru. Nah, kalau kita lihat dari sales mix-nya, kita lihat ya di sini untuk sales mix-nya itu adalah pembandingan dari 30.000 dengan 8.000. Jadi 30.000 unit ini adalah 1,5 lebih besar dari 8.000. Oh, bukan, 1,5 ini maksudnya adalah ini ya, total salesnya 300.000. Di sini total produk B-nya adalah 200.000. Jadi 300.000 ini adalah 1,5 kali dari sales produk B. Tuh, jadi 300.000 dibanding 200.000 itu kalau diperkecil ya 1,5 banding 1. Nah, kemudian untuk BEP secara totalitas kita hitung di sini 120.000. Ini tadi ya BEP yang kita lihat di netonya ini. Kemudian 1 dikurangi 26 dibagi 50 diperoleh angka 250.000. Jadi ini sama dengan perhitungan yang pertama tadi ya, ini BEP secara rupiah. 120.000 ini adalah fixed cost-nya, nilai fixed cost. Jadi rumusnya diingat ya, untuk BEP secara rupiah ini adalah FC dibagi 1 min VC variable cost dibagi S. Ini adalah nilai dari fixed cost, biaya tetap 120.000 ini ya, dari data ini 120.000 fixed cost, dan 26 ini adalah nilai variable cost. Ini variable cost secara total, kita singkat 26, kemudian dibagi dengan S itu adalah penjualan ya, sales, penjualan secara keseluruhan, sales. Ini total 500.000 kita singkat 50 itu. Kemudian untuk yang kasus yang lain, ketika di sini jumlah produk B-nya yang bertambah 50%, sedangkan produk A tidak berubah, maka BEP-nya akan seperti apa? Nah, kalau untuk kasus yang pertama, BEP-nya berubah menjadi Rp250.000 ya. Jadi lebih tinggi dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi 240.000, kalau yang kedua ketika produk A-nya bertambah 50%, ini BEP-nya naik 250.000.
Kalau sekarang misal produk B-nya yang bertambah 50% ya. Produk B-nya itu tadi adalah 8.000 unit. Nah, 50% dari 8.000 adalah 4.000. Sehingga 8.000 ditambah 4.000 adalah 12.000. Nah, sehingga data yang baru dengan 12.000 unit dikalikan dengan harga jual per unit produk B tadi adalah senilai berapa? Nilainya adalah Rp25 per unit kalau harga produk B, sehingga Rp25 dikali 12.000 adalah 300.000. Kemudian untuk produk A masih sama ya, ketika tadi datanya nggak ada perubahan, dia memproduksi sebanyak 20.000 unit, yaitu dengan harga per unitnya 10, maka salesnya 200.000. Nah, untuk fixed cost-nya adalah 40% dari salesnya. 40% dari 300.000 di sini adalah 120.000. Nah, untuk yang data A masih sama dengan data yang masih awal dulu ya, awal tadi ya. Kemudian untuk variable cost-nya juga di sini yang atas tadi variable cost ya, yang bawah ini fixed cost itu 80.000. Untuk produk A masih sama 40.000. Nah, kemudian biaya total penambahan dari variable cost 120 ditambah fixed cost 80 adalah 200.000, sehingga untuk produk B ini akan diperoleh keuntungan di mana salesnya 300.000, kalau dikurangi total biaya yang 200.000 maka dia mengalami keuntungan neto sebesar 100.000. Sedangkan produk A ini karena datanya masih sama dengan data yang pertama, dia untungnya 40.000. Kemudian kita cari totalnya ya, ini penjumlahan dari produk A dan produk B, salesnya 500.000, kemudian total biayanya 360.000, jadi secara keseluruhan akan untung perusahaan tersebut 140.000, karena total pendapatannya lebih besar ya, 500.000 dikurangi 360.000, 140.000. Nah, kemudian kalau kita lihat ya untuk sales mix-nya, di sini dilihat dari salesnya di sini untuk produk A-nya adalah 200.000 dan produk B-nya adalah 300.000. Jadi kebalikan, kalau tadi 1,5 kali dari produk B ya, produk A itu, nah ini nanti kebalikannya, jadi produk B itu 1,5 kali dari produk A-nya itu, atau bisa ditulis 0,67 banding 1 atau 2/3 ya. Nah, kemudian untuk nilai BEP yang baru ketika produk B-nya yang berubah, di sini diperoleh nilai untuk fixed cost-nya sama ya, fixed cost-nya 120.000 dibagi 1 main variable cost-nya ini 24, kita ringkas 24, dan salesnya 500.000 yang masih sama 50, sehingga untuk BEP yang baru nilainya adalah 230.769 ya. Jadi untuk BEP yang baru ini lebih kecil dibandingkan BEP sebelumnya ketika yang bertambah itu adalah produk A. Sehingga kalau dilihat di sini lebih baik yang ditambah adalah produk B-nya gitu ya, supaya BEP-nya bisa lebih kecil. Nah, kemudian di sini kita lihat keadaan sebelum dan sesudah adanya perubahan sales mix. Bisa diringkas seperti ini ya. Tadi sebelum ada perubahan itu 1:1, kemudian ketika produk A yang bertambah 50% itu salesnya berbandingnya 1,5 banding 1, dan ketika produk B yang berubah itu 0,67 banding 1 atau 1:1,5 ya tadi, seperti itu. Nah, kemudian keuntungannya sebelum ada perubahan secara total itu keuntungannya 80.000, produk B-nya 120.000, dan produk B-nya yang ketika berubah itu 140.000. Nah, persentase perubahan keuntungan ini karena yang awal ini tidak berubah, kemudian ketika produk A yang berubah itu
keuntungannya bertambah 50%, kalau produk B-nya bertambahnya jadinya 75%. Ini ya. Jadi ketika sebelum ada perubahan tadi BEP di angka 240.000, ketika produk A-nya ditambah 50%, BEP-nya jadi 250.000, dan ketika produk B-nya yang ditambah 50%, BEP-nya turun 230.000. Jika kalau dilihat di sini, maka lebih baik perusahaan itu memperbanyak jumlah produk B. Gitu. Kenapa? Karena ketika produk B-nya yang ditambah itu keuntungannya lebih besar dan break even point-nya itu lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian di sini penentuan penjualan minimal. Untuk di sini ada contoh, pada tahun 1985 perusahaan adalah break even. Perusahaan bekerja dengan biaya tetap 120.000 dan dalam tahun tersebut mempunyai penghasilan penjualan 200.000. Keadaan tahun berikutnya diperkirakan lebih baik karena menetapkan keuntungannya sebesar 30.000. Berapa besar penjualan minimal yang harus dicapai untuk dapat mencapai target keuntungan tersebut? Nah, kalau di sini, kalau perusahaan itu sudah menetapkan target keuntungannya, nanti harus untung 30.000, itu kira-kira perusahaan dengan biaya sekian dan penjualannya sekian, itu harus memproduksinya berapa ya penjualan minimalnya kalau ingin memperoleh keuntungan 30.000 gitu. Jadi di tahun sebelumnya itu dengan biaya sekian 120.000 fixed cost dan penjualannya 200.000 itu BEP. Nah, kalau mau mendapatkan keuntungan 30.000 itu harus menjual berapa gitu untuk bisa untung 30.000. Nah, di sini kita akan menetapkan besarnya keuntungan atau profit margin yang diinginkan. Maka perlu ditentukan berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan. Nah, di sini dalam keadaan BEP, besarnya biaya total adalah tepat sama besarnya dengan penghasilan penjualan. Nah, ini biasanya BEP itu biaya total sama dengan penghasilan ya kan. Kalau BEP itu total revenue sama dengan total cost, sehingga biaya total sama dengan penghasilan penjualan. Nah, sales ini penjualan ya. Penjualan di sini biasanya adalah penambahan dari variable cost ditambah dengan fixed cost, atau sales pendapatan sama dengan total biaya. Nah, sehingga untuk rumusnya variable cost itu adalah penjualan dikurangi dengan fixed cost. Tadi kita sudah tahu penjualannya 200.000 dikurangi fixed cost-nya 120.000, sehingga diketahui variable cost-nya 80.000. Variable expense ratio dalam kurung biaya variabel dinyatakan dalam persentase dari sales. Jadi kita kalau pengen merasiokan biaya variabelnya, kita bisa hitung dengan cara variable cost 80.000 dibagi sales keseluruhan ya 200.000 dikali 100%, maka di sini variable cost-nya adalah 40% dari salesnya atau nilainya 80.000. Setelah diketahui variable expense ratio, maka kita dapat menentukan besarnya sales minimal dengan cara rumusnya adalah fixed cost ditambah keuntungan dibagi 1 min variable cost dibagi S. Untuk fixed cost-nya diperoleh tadi datanya 120.000 ditambah keuntungan yang diharapkan, tadi perusahaan pengen untung targetnya 30.000 ya, dibagi 1 min variable cost-nya kalau kita rasiokan 40%, kita anggap di sini 4, kemudian dibagi dengan salesnya ini ya kita anggap 100% ya, 100%, atau di sini kita tulis 10 gitu. Jadi 100% itu 200.000. Nah, 40% dari 200.000 ya, 80.000 ini. Jadi 40% dibagi 100%, atau kita anggap 4/10 gitu. Nah, di sini 120.000 tambah 30.000, 150.000 dibagi
pengurangan dari ini ya, diperoleh angka 6/10 hingga sales minimalnya yaitu 250.000. Maka perusahaan kalau pengen untung 30.000, maka dia harus menjual produknya sampai mendapatkan pendapatan sebesar 250.000. Nah, di sini coba kita buktikan ketika penjualannya adalah 250.000, kemudian biaya variabelnya tadi adalah 40% ya. 40% dari penjualan 250.000 itu adalah 100.000. Kemudian biaya tetapnya tetap ya 120.000, diperoleh biaya total secara keseluruhan 100 ditambah 120, 220. Kemudian keuntungannya 250, sales dikurangi total biayanya jadi 30.000. Nah, ini untungnya 30.000 benar ketika perusahaan itu menjual memperoleh pendapatan 250.000, maka keuntungannya nanti akan 30.000. Tuh. Nah, di sini dicontohkan lagi, misal perusahaan itu menetapkan profit marginnya 20%, maka sales minimalnya berapa? Nah, dapat dihitung di sini kalau sales minimal ini kita berikan X karena belum diketahui ya. Dengan rumus yang tadi, di sini 120.000 ini adalah fixed cost-nya, biaya tetap, ditambah dengan profit yang diharapkan 20% dari salesnya ya, dari X-nya, jadi 0,2. 20% ini kalau didesimalkan 0,2 X, 0,2 dari sales minimalnya dibagi 1 min 4 ini tadi nilai dari variabel cost ya, variabel costnya 40%, kita anggap 4 di sini, 40% dibagi 100% atau 4 dibagi 10, sehingga nilai yang ada nanti diperoleh bahwa X-nya itu harus 300.000, sales minimalnya harus 300.000 supaya perusahaan bisa mendapatkan profit marginnya 20%. Nah, coba kita buktikan ketika penjualan 300%, kemudian biaya variabel 40% dari penjualan 300.000 itu 120.000, biaya tetapnya sama ya 120.000, maka total penjualan 300.000 dikurangi biaya totalnya 240.000, penambahan dari ini itu dapat keuntungan 60.000. 60.000 ini adalah 20% dari salesnya, 20% dari 300.000. Jadi 60.000 dibagi 300 dikali 100 itu 20%. Jadi sama ya, 20% dari 300.000 adalah 60.000. Ya, sekian dari saya. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.